Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gitu ya. Meneruskan dari agenda yang tadi sudah disampaikan, gitu ya. Di sini saya ulangi lagi untuk setting yang dilakukan, gitu ya. Setting tambahan untuk pengiriman data ke Satu Sehat, gitu ya. Itu silakan masuk dulu ke dalam aplikasi ePuskesmasnya, gitu ya. Nanti setelah sudah masuk ke dalam aplikasi ePuskesmasnya, di sini dapat dilihatnya menu-menu dari halaman utama aplikasi ePuskesmasnya. Nah, di sini untuk melihat apakah pengiriman data dari ePuskesmas ke Satu Sehatnya berhasil atau tidak, itu silakan masuk ke menu laporan. Ya, kita cek dulu ya keaktifan Satu Sehatnya. Kita langsung masuk ke laporan, lalu ke monitoring Satu Sehat. Nah, ini dibuka saja menu monitoring Satu Sehatnya, gitu ya. Maka di sini nanti akan terlihat nih data-data pasien yang terkirim ke Satu Sehat. Berikut untuk caranya supaya lebih mudah ya, silahkan dimundurkan tanggalnya ke tanggal 2 hari atau 3 hari ke belakang ya, dan pastikan di hari kita melakukan pelayanan. Contoh tanggal 20 gitu ya. Saya klik tombol cari, maka di sini akan muncul nih pasien-pasien yang kita daftarkan, yang sudah dan selesai kita daftarkan ataupun lakukan pelayanan. Nah, di sini nanti akan muncul ya tulisannya itu centang hijau ya atau checklist warna hijau gitu ya. Nanti ada deskripsinya yaitu data berhasil terkirim ke Satu Sehat. Misalkan seperti itu. Nah, biasanya itu data yang terkirimnya itu di sini adalah data kunjungan dan diagnosa pasien. Nah, pastikan di pengiriman data atau pelayanan kita di hari sebelumnya itu sudah terkirim semua ya datanya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tidak terkirim atau misalkan tulisannya belum terkirim nih, 3 hari atau 1 minggu ke belakang, data pelayanannya belum terkirim, padahal sudah dilakukan pelayanan lalu sudah dipulangkan pasiennya, sudah diisi NIK-nya dan yang lainnya. Nah, berarti silahkan dicek ya di akun DFO-nya, di Satu Sehatnya, coba dicek lagi vendor yang didaftarkan itu sudah ePuskesmas atau belum gitu ya. Ditakutkan nama vendornya itu belum dirubah menjadi ePuskesmas. Ya, jadi silakan dicek DFO-nya. Lalu nanti kalau di sini tulisannya gagal terkirim ke Satu Sehat. Nah, nanti akan ada respon dari Satu Sehatnya, nanti bisa diklik lihat detail ya. Nah, nanti ada kemungkinan pasiennya belum didiagnosa gitu ya, atau misalkan pasiennya belum dipulangin, NIK pasiennya belum diinputkan, nanti akan terlihat di sini notifikasinya gitu ya. Nah, pastikan saja untuk pengiriman data ke Satu Sehat itu yang pertama memerlukan NIK pasiennya. Ya, mau pasiennya umum atau pasien BPJS, NIK kalau bisa diisikan. Gitu ya. Yang kedua, pasiennya itu ya yang kedua, data-data pegawai untuk tenaga medis yang melakukan pelayanan nantinya jangan lupa diisikan NIK-nya. Di menu apa? Di menu pengelolaan yang pegawai. Silahkan dicek di sini, pastikan nama-nama pegawainya sudah diinputkan beserta NIK-nya. Ya, nah cara menginputkannya klik buat baru atau diedit dari yang sudah ada, diklik 2 kali nanti ada tombol ubah di sini. Kalau NIK-nya belum diisikan, jadi pastikan NIK-nya sudah diisi semua. Ya, nah, oke. Syarat yang ketiga kita kembali lagi ke tadi, ya, ke persyaratan pengiriman data. Yang ketiga pasiennya itu wajib didiagnosa. Ya, mau kunjungan sakit itu wajib didiagnosa. Setelah pasiennya sudah didiagnosa, gitu ya. Yang keempat, untuk pengiriman data adalah status pulang pasiennya itu dipilihnya berobat jalan. Ya, diceknya di pelayanan yang medis, lalu silahkan dicari pasiennya. Nah, pastikan status pulang yang ada di sebelah kiri sini, ya. Ini dipilihnya yang berobat jalan, lalu diselesaikan. Nah, ini juga ada kemungkinan ya kalau misalkan ada data yang tidak atau belum terkirim ke Satu Sehat, bisa jadi pasiennya itu belum diselesaikan. Seperti itu. Jadi pastikan keempat syarat tadi seminimal mungkin sudah terpenuhi. Keempat tadi, NIK pasien, NIK dokter gitu ya di master datanya atau di data masternya, diagnosa pasien dan status pulang. Itu adalah poin utama untuk kita pengiriman data ke Satu Sehat. Ya, lalu yang berikutnya untuk pengiriman data ke Satu Sehat gitu ya, di menu pengelolaan nanti kita scroll ke bawah itu ada data tambahan agar datanya terkirim juga ke Satu Sehat. Yaitu data tambahannya itu ada data tindakan yang pertama, lalu data laboratorium dan data obat.
Nah, ketiga data ini kita akan lakukan mapping atau sambungkan antara data tindakan yang ada di EPUS dengan yang ada di Satu Sehat. Oke, kita urutkan ya dari data tindakan terlebih dahulu. Nanti di atas kiri gitu ya ada tombol mapping tindakan ICD-9 ya. Nanti silahkan diklik ICD-9-nya lalu tinggal di mappingkan saja ya. Contoh misalkan tindakan yang ada di puskesmas saya misalkan. Ya contoh scaling. Saya klik tombol cari maka akan muncul nih ya tindakan yang ada di puskesmas saya yang di EPUS saya. Ya, nanti tinggal dicari aja tindakan ICD-9-nya. Ya, contoh di situ 96.54 gitu ya yang sudah dicontohkan di atas. Nah, ketika sudah dimappingkan seperti ini gitu ya, kategorinya jangan lupa diisikan. Nah, ketika sudah dimappingkan seperti ini, artinya ketika scaling semua gigi ini atau tindakan ini diberikan atau diinputkan di pelayanan medis, data tindakan ini akan ikut terkirimkan ke Satu Sehat. Tetapi ketika kita pilih gitu ya, tindakan yang belum mapping ini contoh yang atas ini kan belum mapping nih. Nah, ini istilahnya data tindakannya akan tertinggal di e-puskesmas, gitu ya. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, apakah data tindakan ini wajib untuk dimappingkan dan istilahnya mengganggu untuk kepelayanan? Itu tidak ya. Jadi, silahkan mau dimappingkan 10 tindakan dulu, 20 tindakan dulu, 20 tindakan dulu yang dimappingkan secara bertahap itu silahkan gitu ya. Karena di sini tidak akan mempengaruhi alur pelayanan ya. Tindakannya masih bisa dipilih, beda di pengiriman datanya juga. Gitu. Jadi silahkan disesuaikan. Misalkan Mas terlalu banyak gitu ya, tindakan saya ada 1000 misalkan atau ada 500. Mau dimappingkan 10 atau 20 dulu boleh nggak? Boleh silahkan. Ya, contoh misalkan ini ya, kita di sini ada beberapa tindakan yang sudah mapping dan ada yang belum. Nah, contoh nih, perawatan luka ini belum mapping. Ketika perawatan luka ini belum mapping, apakah bisa dipilih di pelayanan? Bisa. Tapi apakah datanya terkirim ke Satu Sehat itu tidak? Gitu ya. Karena apa? Karena belum mapping. Berikut dengan yang ini nih, hacking gitu ya, contoh. Karena hacking ini sudah kita mappingkan ke Satu Sehat gitu ya. Nah, ini sudah dimappingkan ke Satu Sehat, tindakan ICD-9 sudah diisi, maka pemeriksaan atau pemberian tindakan ini jika diinputkan di pelayanan medis ini akan ikut terkirimkan beserta pelayanannya nanti. Seperti itu. Jadi silakan disesuaikan untuk mappingannya. Gitu ya. Kalau misalkan mappingannya tidak hafal atau tidak tahu, boleh di-download dari data yang sudah disediakan ya. Kalau misalkan masih bingung juga, silakan dicari saja di pencarian di Google-nya. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, data tambahan untuk pengiriman data jika ingin dimappingkan. Tadi yang kedua yaitu data master laboratorium. Inputannya bagaimana sama ya? Masuk ke pengelolaan data master laboratorium, dipilih pemeriksaannya yang mau dimappingkan. Contoh misalkan kimia klinik. Kimia kliniknya diklik 2 kali ya. Lalu kalau sudah di sini nanti tinggal diklik nih mapping lab lowing ya yang di kiri atas. Nah, nanti tinggal diklik mapping di sini. Ya, nanti dicari mappingan yang sesuainya apa. Seperti itu. Ya, contoh misalkan dicari di sini silahkan disesuaikan dengan pemeriksaannya apa. Ini juga sama ya. Cara mappingnya tinggal dipilih saja lalu klik mapping. Nah, maka berhasil mapping lowing. Nanti prinsipnya juga sama. Ya, ketika pasiennya itu didaftarkan ke lab untuk pemeriksaan ini, maka akan terbacanya ini di Satu Sehatnya. Ya, jadi display lowing ini untuk pembacaannya, mungkinnya seperti itu mudahnya. Nah, ini fungsinya mapping atau menyambungkan atau melakukan pemetaan seperti itu. Lalu yang berikutnya ini untuk mapping itu sebenarnya secara prinsip sama ya, tinggal menyambungkan data yang ada di EPUS dengan data yang ada di Satu Sehat. Nah, kita lanjutkan lagi di pengelolaan gitu ya. Nanti ada juga yang terakhir yaitu data master ya, data master obat. Nah, data master obat ini juga bisa ya dimappingkan. Ini juga prinsipnya sama. Ketika obatnya diresepkan gitu ya dan ingin terkirim ke Satu Sehat, maka silahkan dimappingkan dulu obatnya. Di kiri atas ada tulisannya mapping obat KFA. Nah, saya contohkan mungkin yang mudah ya. Misalkan paracetamol. Nah, ini kan paracetamol ada banyak ya. Nah, ini tuh tidak semuanya terkirim ke Satu Sehat.
seperti itu. Yang terkirim adalah data-data parasetamol yang sudah mapping dan diresepkan di pelayanan nantinya. Contoh di pelayanan dokter meresepkan parasetamol 500 mg yang ini. Ya, ini datanya apakah berpengaruh dalam proses atau alur pelayanan? Itu tidak, ya. Tapi ini tidak akan terkirim ke Satu Sehat parasetamolnya. Kenapa? Karena belum mapping. Berbeda dengan parasetamol eh, 125 atau 500 mg ini dengan keadaan sudah mapping di sebelah kanannya. Nanti untuk cara mappingnya itu tinggal dicari aja ya nama obatnya. Nanti dicari dengan spesifikasi atau nama industri yang sama. Kalaupun tidak ada, silahkan dicari yang kekuatan ataupun isi dari obatnya itu sama ya atau kandungannya sama. Seperti itu. Jadi yang akan dibaca oleh Satu Sehat itu yang ada di sebelah kanan ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tinggal disamakan saja ya. Ini juga silahkan kalau mau diisikan atau dimappingkan secara bertahap ya. Jadi nggak perlu misalkan istilahnya, Mas ini saya 1.000 obat harus dimappingin semua. Itu dimappingin aja bertahap. Ya 5 obat dulu atau 10 obat atau 20 obat dulu yang sering diresepkan oleh dokternya. Itu nggak apa-apa. Sambil kita membiasakan melakukan pelayanan di aplikasi e-Puskesmasnya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya gitu ya. Tadi ya ketika di menu laporan gitu ya atau yang di bagian pengelolaan dulu deh gitu ya untuk mappingan tambahan pengiriman data itu sudah selesai gitu ya. Jadi fokusnya tadi ya data master gitu ya. Nanti di data tindakan ada mapping ICD-9. Terus di data master laboratorium juga ada namanya mapping lab lowing ya tadi. Lalu di obat ada namanya mapping obat KFA. Seperti itu. Dan yang paling terakhir, paling bawah, pastikan kode akses API Satu Sehatnya itu sudah diisikan. Nah, untuk kode akses API Satu Sehat atau konfigurasi Satu Sehat yang ini, ya di paling bawah di menu pengelolaan pastikan sudah terisikan semuanya. Ya, kalau misalkan di laporan tadi ya, kita kembali ke awal, laporan monitoring Satu Sehatnya, Mas, kenapa data-data hari-hari sebelumnya, pelayanan-pelayanan di minggu lalu atau hari-hari sebelumnya belum terkirim semua, gitu ya. Gambarnya seperti yang ada di layar saya ini. Nah, pastikan di menu pengelolaan konfigurasi Satu Sehatnya itu sudah diisikan kode akses API-nya. Kode akses API diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari akun DFO-nya ya, akun DFO Vaskesnya atau akun DFO Puskesmasnya. Pastikan nama vendor yang sudah diajukannya itu e-Puskesmas, nanti tinggal di copy pastekan kode akses API Satu Sehatnya sesuai dengan kolom yang ada di sini. Seperti itu. Ya, jadi tinggal di copy paste, nanti dimasukin sini. Kalau sudah diklik simpan perubahan, pastikan nama Vaskes yang muncul adalah nama puskesmas kita atau nama Vaskes kita. Lalu diklik sudah benar, maka sudah terhubung dengan Satu Sehat. Seperti itu untuk kita melakukan setting tambahan untuk pengiriman data di pengelolaan di bagian data master, data tindakan, laboratorium, dan data master obat. Berikut pastikan gitu ya, saya ulangi kembali, pelayanan yang dilakukan di puskesmas atau di vaskesnya itu NIK pasiennya wajib untuk diisikan. Ya, lalu jangan lupa ketika melakukan pelayanan, pilih tenaga medis yang NIK-nya sudah diinputkan di pengelolaan pegawai. Oke. Nah, jangan lupa pasiennya untuk didiagnosa dan status pulangnya dipilih berobat jalan. Pastikan barisan pasiennya itu mudahnya gitu ya. Barisannya itu berubah menjadi warnanya hijau, yang artinya datanya sudah terkirim ke Satu Sehat. Seperti itu. Nanti bisa diceknya di mana? Di menu laporan ada namanya monitoring Satu Sehat. Nah, di sini tinggal dicek aja. Biasanya ini akan terkirim secara otomatis ketika pelayanannya sudah selesai di hari ini gitu ya. Kalau mau lihat gitu ya, silahkan dimundurkan saja tanggalnya gitu ya ke hari atau eh, tanggal pelayanan di sebelumnya. Misalkan minggu lalu gitu ya, dicek aja gitu ya terkirim atau tidak datanya. Kalau tidak terkirim berarti silahkan cek di menu yang tadi saya sudah jelaskan ya. Yang pertama cek di DFO-nya, yang kedua cek di pengelolaan konfigurasi Satu Sehat. Udah dimasukin apa belum kode akses API Satu Sehatnya. Seperti itu.